Baik kakak sekalian, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Eh, Selamat malam kakak-kakak sekalian. Selamat Pertama-tama malam, marilah Pak. kita seperti biasa senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama berada di ruangan ini. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Amin. Kakak-kakak sekalian, kembali saya mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang telah kita sepakati di awal tatap muka. Yang pertama, menyalakan kamera jika tidak ada gangguan, kemudian mematikan mikrofon jika tidak berkepentingan untuk memberikan pendapat, dan diharapkan kakak-kakak sekalian untuk dapat hadir seutuhnya dan kita sama-sama menghargai waktu dan memaksimalkan fitur chat nanti. Klik raise hand sebelum kita bertanya. Dan kami memaklumi bahwa jika terjadi gangguan jaringan itu adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas tentang modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PMIK. Kakak-kakak sekalian, kami harap sudah sedikit atau sudah membaca materi yang ada dalam modul 1.2 ini. Di antaranya itu terkait asset based thinking, kemudian ada juga nanti tentang bagaimana pemanfaatan aset yang ada di sekolah kita masing-masing. Baik, izin kakak. Kemana? Ini ada pertanyaan di awal, kemana? Ya, tujuan kita malam ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, dan menyenangkan, dan refleksif. Ini tujuan utamanya. Kemudian untuk di modul ini adalah kita mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus ada mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK dan memanfaatkan atau menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Baik kakak-kakak, ini tujuan utamanya adalah memiliki perspektif pendekatan berbasis aset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Ini agenda kita nanti kita akan diskusi tentang asset based thinking. Kemudian kita akan banyak beraktivitas dalam mengidentifikasi beberapa macam situasi yang sebelumnya kakak-kakak lihat di LMS masing-masing, terutama di situasi 3, 4, dan 5. Kita akan diskusi kelompok nanti. Baik kakak-kakak, ini adalah agenda detailnya. Sebelum kita masuk di pelajaran yang ini ya, pembelajaran lebih jauh, kita ice breaking dulu. Mungkin kakak-kakak sudah pernah
mendapatkan ice breaking itu atau pernah main game ini karena saya ambil ini di game Android, di game HP. Nanti ada gambar. Jadi kakak-kakak menebak maksud dari gambar ini apa? Kata-kata dari gambar ini apa? Langsung di ini saja kakak kalau tahu jawabannya langsung open mic, langsung sebutkan ini apa. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ah, apa ini kakak-kakak? Tidak ada Senam muncul Kak. Gambar ini maksud senam Iya. otak. Tidak ada Ya, yang muncul. Senam otak. senam otak. Ya, Kak Fitra udah jawab. Langsung muncul kak ya? Tidak ada saya yang muncul Kak. Masih Nggak muncul. kesepakatan kelasnya, kesepakatan bersamanya muncul ini. Jaringan mungkin ini. Kendala jaringan kak, iya jaringan. Ya. Coba kita matikan videonya mungkin supaya lebih. Kalau terkendala, biasanya lebih lancar. Senam otak. Oke, kita lanjut ya. Sama aja. Baik, pelan-pelan. Saya coba yang kedua. Nih, Patah hati. Hati. apa? Patah hati. Patah hati. Patah hati. Iya, patah hati. Nah, Habis. Habis. uang habis. Uang habis. Uang habis. Uang habis. Uang terus H itu Habis. tayo, uang hatayo. Uang tayo. Uang habis. Iya, Enggak. uang habis. Masih ada, oh masih ada. Kita cek lagi. Nah, ini Calon pulpen. calon apa? Calon pulpen. Belum. Belum muncul gambarnya. Calon Ya, kita tunggu. Saya tidak ada gambarnya. Calon Belum muncul. putri. Belum. Apa itu? Calon. Apa ada pulpen? Putri. Oh, calon istri. Listrik. Galon. Lena. Oh, penari. Calon penari. Ya, Air. Air. calon penari. Penari. Calon penari. Calon penari. Kari sudah dapat gambarnya? Sudah muncul? Tidak ada Kak muncul gambarnya. Baru muncul. Penari. Apa Galon. jawabannya? Galon ini Kak. Calon penari. Calon tawa. G-nya bukan G, galon, C, calon. G-nya diganti C, terus itu kan Pena. pena. Calon penari. Baik, kita lanjut. Masih ada satu lagi. Nih, agak panjang. Irma, Pohon apakah? rambutan roboh. Masih calon penari saya ini. Pohon rambutan roboh. Pohon? Rambutan roboh. Pohon rambutan roboh. Bukan kayaknya. Pohon. Rambut. Oh, cocok. Kak Rituan boleh jawab Kak. Roboh. Itu pohon. Terus rambutan. Oh ya, pohon rambutan. Terus robotnya diganti H. Pohon rambutan roboh. Ya, diborong sama Kak Fitra ini. Dia menang jaringan nih, dia nih. Baru muncul pakai tongkat ini. Baru muncul apa itu Kak? Baik, kita lanjut ya. Mudah-mudahan sudah segar ini dengan teka-teki ini.
Baik, kakak-kakak sekalian, ada sedikit quotes dari Mahatma Gandhi. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Ini berkaitan dengan materi kita bahwa ada aset based thinking berbasis kekuatan. Ya, kita bertemu dengan pertanyaan reflektif tentang apa berdasarkan proses belajar yang kakak-kakak lakukan secara mandiri. Apa pandangan kakak terhadap pendekatan aset based thinking? Bisa kak ditulis di kolom chat mungkin kalau ada yang mau tulis atau ada yang langsung mau berpendapat silakan. Sebelum kita bahas lebih jauh. Basic thinking di tentang kekuatan, Kekuatan. pemahaman kekuatan, kekuatan aset that thinking. Iya, Kekuatan. berarti berdasarkan kekuatan. Ada yang mau mengeksplor lebih jauh kakak-kakak tentang Kak Fitra pendekatan minat dan bakat? Ya boleh. Ini Dan aset bakat. dari aset siswanya. Kak Ustaz. Ya. Assalamualaikum Kak Bustam. Selamat bergabung. Baik. Ini kakak-kakak sekalian. Di modul kita sudah belajar. Kalau kakak-kakak sempat baca, di situ ada aset based thinking. Thinking ada G-nya ya, harusnya ini. Thinking. Asset based thinking dan deficit based thinking. Ini dua pendekatan yang secara tidak sadar mungkin kakak-kakak pernah melakukan ini dalam pembelajaran PJOK selama ini. Mungkin kita pernah menerapkan, tapi tidak tahu ternyata ini istilahnya. Sedikit saya membacakan bahwa asset based thinking adalah pendekatan yang berfokus pada kekuatan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki. Pendekatan ini menekankan pada apa yang sudah ada dan dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan deficit based thinking atau DBT adalah pendekatan yang melihat kelemahan, kekurangan, dan masalah yang perlu diperbaiki. Jadi DBT cenderung berfokus pada apa yang belum dimiliki atau apa yang salah. Penjelasan lebih jauh misalkan dalam konteks kita sebagai guru PJOK, misalkan dalam aspek ini peserta didik. Jika kita menerapkan prinsip asset based thinking, berarti guru melihat seperti apa yang disampaikan tadi oleh Kak Fitrah bahwa melihat minat, bakat, kekuatan yang dimiliki siswa, keterampilannya, keterampilan motoriknya seperti itu. Kita melihat itu apa yang dimiliki siswa, kekuatan apa yang dimiliki oleh masing-masing siswa dalam aktivitas olahraga. Kemudian guru akan memanfaatkan potensi ini untuk mengembangkan kemampuan siswa lebih lanjut. Misalnya dengan memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik atau mendorong partisipasi dari peserta didik dalam olahraga yang mereka minati atau sesuai bakatnya seperti itu. Sedangkan untuk yang deficit based thinking ini guru lebih fokus pada kekurangan, biasanya kekurangan siswa seperti ketidakmampuan melakukan gerakan tertentu atau misalkan kurangnya stamina siswa dan berfokus pada bagaimana memperbaiki kelemahan tersebut. Secara garis besar mungkin seperti itu gambaran tentang perbedaan asset based thinking dan deficit based thinking ini. Nah ini perbedaannya. Yang di sebelah kiri yang warna biru muda itu yang deficit based thinking. Kemudian yang warna hijau itu yang asset based thinking. Iya, kekuatan, lebih kepada kekuatan. Yang lebih bagus yang mana kakak-kakak kalau dilihat dari tabel ini?
Jika kita melihat dari tampilan tabel ini, Yang yang lebih bagus untuk kita terapkan itu yang kedua, mana Kak? Yang kedua. kekuatan aset ya. Ya, cari Aset. kelemahan dalam ini. Ini aset. Ya, aset. Aset Aset, kekuatan. ya. Aset sistem semangat gotong Best royong. intake. Oh, Jadi fokus. kita melihat aset apa yang ada di lingkungan sekolah kita, kemudian kita manfaatkan. Kita identifikasi, kemudian kita manfaatkan aset yang ada. Seperti itu. Biasanya kalau kita dulu atau saya dulu ketika menyusun ini skripsi atau penelitian, biasanya kita cari masalah dulu biasanya. Oh, masalah ini, kita kemudian menyelesaikan masalah yang ada. Itu dia ternyata berbasis defisit dia, yang defisit. Basic thinking. Sebenarnya lebih bagus kita maksimalkan potensi yang ada, kemudian kita manfaatkan. Baik, itu sedikit kakak-kakak. Mungkin ada yang mau tambahkan? Mungkin sudah ya, jelas. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, ini tentang aset yang ada ini. Tentang aset-aset yang ada. Kakak-kakak ada yang mau memberikan komentar tentang ini? Ada 7 aset yang kita bisa manfaatkan dalam pelajaran, khususnya PJJ. Aset yang dimanfaatkan. 7 aset. Lingkungan atau alam. Iya. 7 aset. Yang pertama itu ada aset ini, manusia. Kemudian manusia ini, aset manusia apa saja Kak kira-kira? Aset manusia yang ada di lingkungan sekolah. Maksudnya apa? Kayak berolahraga lah, maksudnya mengajak komunitas guru atau teman Iya. sekolah kita untuk berolahraga, apakah Kolaborasi antara guru dan guru lain. Iya. Kita identifikasi dulu contoh-contohnya dulu. Untuk aset manusia itu contohnya seperti apa? contohnya? Siswa mungkin. Iya. Siswa, aset manusia. Yang Ya, siswa. Kemudian apalagi manusia yang ada di sekolah? Gurunya. Guru-gurunya. Gurunya. Tenaga. Iya. Sekolah yang Kalau sekolah itu kayak. Kalau Iya. sekolah. Sekolah. Itu aset-aset yang bisa kita ini. Lebih spesifik lagi tentunya misalkan kepala sekolah, dia kan kita bisa berdayakan atau manfaatkan tentang keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakannya. Kemudian guru, asetnya ya kita kemampuan sebagai guru, seperti itu. Kemudian siswa, keragaman siswa itu. Untuk aspek sosial apa? Aspek sosial. Contohnya Masyarakat. masyarakat. Iya, bisa Kak. Masyarakat, misalkan ada Masyarakat yang komunitas apa di lingkungan masyarakat, nah, itu dia masuk di aspek sosialnya itu. Aspek sosial, lebih ke sosial. Misalkan di sekolah kakak ada komunitas ini, apa yang berhubungan dengan olahraga, misalkan karate atau kemarin poli. Iya. Poli. Grup poli itu kan. Grup Ya, poli. Sekitar poli. Bisa masuk situ. Bisa. Futsal. Ada komunitas sosial di sekitar lingkungan sekolah. Iya, dekat lapangan poli. Iya. Sering latihan. Betul. Biasa kalau di desa, kalau kita yang tinggal di kampung itu masih kuat ini apa? Karang Taruna. Oh iya, Karang Taruna. Itu aset. Biasa iya mereka melibatkan siswa dalam kegiatan 17 kemarin.
Iya. Kan Kemarin juga di sini sosial. melibatkan siswa anak KKN. Iya, Anakan. iya. Iya, itu masuk aspek sosial. Untuk politik. Wah, Politik ini berhubungan dengan Kebijakan ini kepala ya, sekolah, kebijakan ya. kebijakan. Iya. Bisa jadi kebijakan kepala sekolah, misalkan pengembangan kurikulum seperti itu. Misalkan eh, tentang pelibatan pengembangan kurikulum yang ini yang inklusif itu kan kebijakan dari kepala sekolah. Kepala sekolah. Kemudian mana kebijakan menyediakan sarana dan prasarana, kebijakan untuk pelatihan guru PJOK. Kita diberikan izin oleh kepala sekolah untuk mengikuti Ikuti kegiatan ini, misalkan itu kan politik aset politik dari kebijakan kepala sekolah. kepala sekolah. Kemudian kerjasamanya dengan komunitas atau pihak luar. Itu politik dari kebijakan kita sendiri sebagai guru juga Kak, ada. Misalnya dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi atau disiplin, pelibatan bahkan komunitas dalam pembelajaran. Itu ini lebih ke kebijakan kalau politik. Untuk agama dan budaya kakak-kakak. ya kalau beragama yang kalau kita Islam kan kalau habis sholat subuh mungkin pergi jogging pagi-pagi. Kalau anak-anak yang beragama Islam. Pemberdayaan TPQ ya betul Kak. Iya. Agama kah? Agama ya. Iya. Untuk budaya. Tiap kalau habis sholat subuh biasanya lari. Dia jalan pagi dulu. Yang rajin mungkin ke masjid habis sholat subuh. Apalagi politik budaya. Kalau di lingkungan sekitar sekolah saya itu kan ini orang Jawa itu ada budaya kesenian kuda lumping. Jadi banyak siswa-siswa yang ikut terlibat dalam kesenian ini. Iya, kan di situ ada gerak-geraknya juga Kak, ada berhubungan juga dengan ini. Iya. Mungkin siapa tahu ada di sekitar lingkungan kakak juga yang masih kuat permainan tradisional. Itu apa ya yang permainan tradisional yang masih ada? Enggrang. Ya betul Kak. Enggrang. Kalau di Polinggona masih sering Kak ya, Kak Bustam? Sering. Iya, di sana kan banyak bambu. Betul. Iya, itu contoh Kalau untuk kegiatan di sekolah itu menari, ada kegiatan menari. Kalau ada pesta biasa dipanggil menari di pesta. Iya. Acara Penjemputan calon mempelai. Kalau di ada acara PKK juga dipanggil sini siswa menari di sana. Oh iya betul. Kayak di sini juga menari. Iya. Untuk ini KKN mungkin kan dilibatkan juga ya. Biasa kalau ada perpisahan anak KKN ini. Disconnected. Iya. Kita masuk ke yang fisik. Kalau fisik ini sudah jelas ya, yang sarana dan prasarana di sekolah. Misalkan lapangan olahraga, seperti itu. Kemudian peralatan olahraganya, dan area terbuka atau taman-taman sekolah. Ini kalau fisik, rasa ini tidak ada masalah. Tergantung asetnya di sekolah masing-masing dari kakak. Kalau Kak Rituan di SMA 1 Tuari, dia luar biasa di sana. Didukung penuh dengan modal fisik. Betul Kak Rituan ya? Baik, kita masuk ke lingkungan alam. Lingkungan atau alam. Yang masuk aset lingkungan atau alam itu seperti apa, Kak? Modal lingkungan atau alam. Halaman sekolah. Taman-taman yang ada di depan halaman sekolah. Kebun sekolah.
kebun sekolah. Sekolah. infrastruktur. Iya. Ini bisa juga tidak ini maksudnya di lingkungan sekitar. Kalau di sekolah saya itu ada maksudnya tidak jauh dari pegunungan. Jadi kita bisa melibatkan siswa dalam aktivitas yang melibatkan ini atau kayak hiking atau penjelajahan seperti itu untuk olahraga. Iya. Atau misalkan Kak Supriyadi yang dekat Pantai Kalomang, Pantai. kita bisa sesekali rekreasi ke sana, ngajak siswa untuk Sispa. budaya hidup sehat. Bola pantai. Iya, Bawa berenang. Renang. berenang. Kalau Ada Kak Bustam di Polinggona bagaimana? Ya, kegiatannya Sispala. Hampir sama dengan ini ya, Kestura dia. Eh, Oke. Itu ya kalau lingkungan atau alam. Kalau misalkan di lingkungan sekitar ada mungkin di Kak Mulyati mungkin yang di kota itu dekat dengan gedung olahraga. Itu kan juga aset lingkungan. Iya, misalnya lapangan badminton yang ada di Pomala. Gedung 8. Banyak sini Iya. lengkap. Nah, itu aset fisik, aset lingkungan alam yang sangat mendukung pembelajaran. Yang terakhir, aset finansial. Apa Dan- aset finansial? Dan dana. Finansial. Dana bos. Biasanya selain dana bos mungkin ada yang donatur Kalau dari ada, Antam misalkan, iya. ya betul. Komite, mungkin masih ada Dana. komite sekolah. Beasiswa Bisa juga masuk mungkin. Iya, Pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang melatih gurunya. iya. Dana. Nah, kebetulan saya Dan- kan melatih silat di sini jadi ya. Oh. Kita atlet silat jangan sampai. Atlet silat Ya. memang. Ya, seninya. Bukan Seni. berkelahinya. Baik Kak, itu ya untuk yang aset ini. Saya rasa kakak-kakak sudah baca di LMS, jadi saya cuma menguatkan saja. Baik, kita lanjut. Ya, ini saya bacakan pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ini kakak-kakak tahapannya. Kita pertama tentunya mengidentifikasi apa aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekolah, kemudian mengevaluasi sumber daya yang ada, serta terakhir adalah bagaimana pemanfaatan aset yang ada. Baik kakak-kakak. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kegiatan kita malam hari ini lebih banyak ke diskusi. Jadi nanti saya akan bagi bisa di tiga kelompok. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Jadi ada beberapa situasi yang harus kakak analisis. Ini ada 3 situasi, nanti saya kirim di kolom chat grup, ya di WA grup. Ini ada pertanyaannya, nanti dalam kelompok kakak bisa foto mungkin pertanyaannya ini, karena nanti ini pertanyaannya yang akan dijawab bersama-sama teman kelompoknya. Oh, ada nanti di ini. Ada di pertanyaan yang saya bagikan. Ada beberapa situasi yang ini sudah ada di LMS. Kakak-kakak mungkin sudah lihat. Iya. Ada studi kasus 3 yang ini. Kemudian studi kasus 4 dan studi kasus 5. Semua ini nanti sudah saya siapkan. Kakak-kakak tinggal jawab di Word. Nah, dari situasi itu kakak-kakak menjawab pertanyaan yang ini. 3 pertanyaan ini. Jadi dari situasi itu kakak-kakak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama adalah
Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Jadi kakak bisa melihat nanti dari situasi yang ada, pendekatan berpikir apa yang digunakan. Apakah tadi asset based thinking atau deficit based thinking. Dua itu. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki. Jadi dalam situasi kakak analisis ini aset apa yang ada di sekolah itu. Kemudian yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan dikembangkan dalam memanfaatkan aset dalam situasi tersebut. Jadi analisis situasi. Demikian kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya bagi kelompok. Kelompoknya dicek, dilihat di WA di kolom WA. Kelompoknya nanti saya random, saya acak. Masing-masing diskusi 30 menit dan nanti 30 menitnya kita presentasi. Menjawab. Jadi hanya menjawab pertanyaan ini, nanti saya kirim dokumennya di grup. Bisa kirim dulu. Kirim. Tunggu sebentar. Sudah ada kakak-kakak di grup? Sudah ada ya? Sudah dilihat ya? Iya. Sudah Kak. Ada bor 1. Bor 1 dia itu nanti yang kelompok 1 dia kelompok 1 akan mendiskusikan ini. Nah, yang kelompok 1 situasi siapa? 3. Nanti dibagi. Pokoknya yang kelompok 1 nanti diskusikan yang studi kasus 3, kelompok 2 kasus 4, kelompok 3 studi kasus 5. Kalau bor itu berarti bor 1 berarti kelompok 1. Bagaimana kakak? Siap dibagi kelompok? Siap. Ini mau dibagi 2 kelompok saja atau 3 ya? Berapa? Karena tiga anunya berarti 3 kelompok lebih 3 bagusnya. aja ya? Iya. Iya. Oke. Nanti dijawab ininya ya. Nanti ada yang ingin diperjelas sebelum saya bagi kelompoknya, Kak? Tapi ini cuma berapa orang? 9. 1, 2, 3, 3. 7. Bisa ya? 8. 2 kelompok. Bagi 3 ya? Coba saya Ya. bagi. Nanti kalau ada muncul ini, kita klik saja yes atau setuju. Kalau muncul ada bornya.
kelompoknya. Silakan Kak diklik. Berarti satu orang menjawab semua tiga-tiga ini, Kak. Kelompok. Kakak sudah ada tampilannya? Diklik Kak Ari, belum dapat notifikasi? Diklik Kak. 3, 4, 5. Saya belum ini. Belum dapat notifikasinya Kak Bustam? Sudah. Saya belum. Identifikasi berpikir apa yang digunakan. Oh enggak. Boleh Kak Mulis dengan Kak Rituan satu kelompok di kelompok 1. Silakan Kelompok dibahas di sini. Iya. Berarti jawab yang situasi 3. Yang ini Kak, yang saya sudah kirim ininya di chat room. Yang situasi ini. Situasi 3. Saya buka di mana tuh tadi? Di WA. WAD. Oh iya, teman-teman. Iya. Di situ kita buka yang studi kasus 3. Situasi 3 ya. Iya, studi kasus 3. Oke. Ya, kita diskusi di sini saja dengan Kak Ridwan. Soalnya saya kasih masuk ya. Jawab. Langsung jawab di situ. Iya, jawab di situ saja. Di Word. Di Word. Iya, boleh. Situasi pikir apa? Batukan pemilihan air kasih di peserta dimensi ketentuan negara mentransfer ke administrasi negara.
Berapa? Assalamualaikum kakak-kakak. Iya hadir. Siap. Selesai nih kita ketik. Sudah saya ketik, tapi tidak kelihatan ada nggak tersimpan tidak? Jadi nanti tapi kita bisa presentasikan. Tunggu dulu. Kita bacakan atau kita mulai diskusinya ke kelompok Ya. berapa yang siap duluan? Boleh. Tunggu saya lihat bisa jika kayaknya Kelompok tersimpan tidak? 1, 2, 3. Bisa jika sudah. Oke. Bisa? Sudah. Iya. Oke. Yang pertama Kita mau tampilkan di layar? Kita mau tampilkan di layar, Kak? bisakah? Saya tidak tahu caranya. Kita pakai apa sekarang? Kalau saya pakai HP dari tadi ini mengetik. Saya baca saja jadi Oh, boleh. Baca juga saya sebentar Boleh. saya. Tapi kita baik. Saya mulai pertanyaannya identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut di dalam apa ini? Situasi tiga ya namanya. Yang jawabannya adalah defisit bahasa thinking. Halo? Aduh. lanjut. Lanjut ya. Jawabnya adalah defisit yang digunakan adalah identifikasi bahasa thinking di mana Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena mungkin kepala sekolahnya tidak melakukan upaya apapun untuk memberikan kebijakannya. Kepala sekolah tidak menyampaikan kepada pihak perkebunan, tidak dapat menyampaikan kepada pihak perkebunan. Kemudian yang kedua, identifikasi apa dan jelaskan aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut. Identifikasinya mengenai asetnya tentang aset sosial dan politik. Aset mungkin di situ. Kemudian tentang kebijakan kepala sekolah yang kedua. Iya, politik. Yang ketiga, ya politik sosial. Kemudian
kebijakan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, jelaskan strategi apa yang Anda kembangkan dan manfaatkan dalam aset situasi tersebut. Mungkin guru dapat melakukan refleksi dan menyimpulkan pendekatan yang berpikir atau pendekatan kekuatan untuk untuk mengembangkan dalam yang dihadapi Pak Gerak, untuk masalah yang dialami Pak Gerak. Jadi berbasis kekuatan, aset basic thinking. Mungkin itu saja Kak, saya singkat saja ini saya punya jawaban. Terima kasih Kak. Ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Ridwan tadi ya di bor 1. Itu teman saya lupa namanya, Ridwan. Iya, Kak Ridwan. Iya. Mungkin ada tambahan sebelum kita lempar ke teman-teman. Selamat datang Kak Supriyadi. Akhirnya dari mana kita? Akhirnya Pak Supriyadi datang. Tersesat di Kalomang dia lagi. Lewat di malam Jumat. Sepus. Saya cari jalan tidak serapat. Baik. Ada tambahan Kak Ridwan mungkin? Thinkingnya yang Tanggapi dengan kelompok lain. Gimana caranya nampakkan ini? Baik. Kakak-kakak yang lain mungkin ada tanggapan terkait kasus ini? Yang ini? Studi kasus 3. Iya. Tadi katanya ini berbasis ini ya, deficit based thinking. Kak melihat itu tadi disampaikan. Deficit based thinking. Iya. Salah ya, benar ya. Ini kan di maksudnya dalam lingkungan sekolahnya ini sebenarnya didukung dengan kebun kopi itu Kak ya, kebun kopi. Oh, kebun kopinya ada tahu. Apa gerak nih? Saya juga jadi. Iya, kebunan kopi yang dimanfaatkan sebagai tempat ini belajar di lingkungan lari bisa dibilang. Pihak perkebunan kopi. Iya. Pak Gerak punya ide dia. Ya Kak? Yang punya perkebunan bukan sekolah Pak, Kak. Bukan sekolah, cuma di lingkungan sekolah ada kebun kopi begitu kayak perkebunan. Iya. Ya, terus Pak Gerak punya idenya dia ingin menggunakan lahan itu dari sebagian dari lahan kebun kopi itu. Betul. Tapi kepala sekolahnya tidak ada kebijakan untuk minta izin ke yang punya kebun, alasannya karena takut kebunnya rusak. Iya. Gitu. Betul. Intinya di situ. Jadi Pak Geraknya amat kecewa, padahal dia sudah menampung suara peserta didik. Oke. Kira sudah cukup jelas ya Kak jawabannya. Kayak defisit situ. Mungkin saya sedikit mengulas lagi apa yang disampaikan Molly. Saya sepakat bahwa situasi 3 tadi ya. Dari modalnya di situ saya sepakat dengan yang disampaikan Kak. Mungkin semua kakak-kakak juga sepakat ada modal manusianya itu ada Pak Gerak sendiri sebagai guru PJOK yang punya inisiatif, memiliki ide yang kreatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ada kepala sekolah yang sebagai pemangku kebijakan untuk yang berwenang dalam menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam hal ini pemilik kebun kopi itu. Modalnya tentu saja tadi perkebunan kopi yang dijabarkan di situ memiliki area yang luas yang dapat digunakan untuk kegiatan luar ruang seperti jalan kaki, berlari dan bersepeda. Modal sosialnya ada dukungan orang tua di situ Kak atau ada ya pihak lain yang diharapkan dapat mendukung? Ada. Melintasi ini jalan kaki ya. Iya.
Mungkin di dalam kasus ini strateginya ini ya, lebih ke pendekatan ini. Harus ada pendekatan yang lebih diplomasi dan negosiasi. Saya kan Oh, khawatirnya iya. Pak Kepala Sekolahnya tadi ini Iya, iya, iya. takut begitu. Mungkin harus ada kolaborasi juga dengan komunitas seperti komite sekolah, orang Iya, tua, iya, iya, iya. dan tokoh masyarakat. Mungkin itu Lanjut. sedikit tambahan, Kak. Terima Iya, kasih tentu. kelompok Makasih, 1 Kak Mulyati dan Kak makasih. Wan. Baik, kita lanjut ke kelompok 2 mungkin. Ada Kak Ustam, Kak Ari dengan Kak Supriyadi. Silakan Kak. Kasih 4. Silakan kelompok 2. Berdua Silakan Kak Bustam. bisa di layarnya atau dibacakan saja. Ya, studi kasus 4 mungkin dijelaskan dulu kasusnya seperti apa, kemudian nanti ada jawaban pertanyaan. Kasus 4. Yang ini ya, iya. Tadi gerak, sekarang paraga. Bukan. SMA Jiwaraga. Paraga, paraga. Silakan Kak di kelompok 2. Tidak ada nama orang di sini. Halo, Kelompok 2 siapa ya? Supriyadi, Kak Ari, Kak Bustam. Dari Pak Bustam. Pak Bustam mana Pak Bustam? Ada tadi dan. Ayo Kak. Ayo. Polinggona tapi asli Pemala Pak Bustam. Itu ada Kak Bustam. Silakan Kak. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi saya akan sedikit menjawab angkut masalah tadi pertanyaan sekaligus diskusi dengan kelompok 2. Jadi tadi masalah studi kasus 4. Jadi kami mengambil identifikasi pendekatan berpikir berbasis kekurangan, defisit Based thinking. ya, defisit based thinking. Kenapa kami mengambil pendekatan berpikir berbasis kekurangan, defisit based thinking? Karena yang pertama sarana prasarana kurang memadai, terus alat olahraga rusak atau tidak tepat lagi, halo Ya, 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 Sir. Kenapa ada suara lain? mungkin Pak Arianto bisa tambahkan juga. Oke, silakan. Yang mau menambahkan Kak, silakan Kak. Ya, terima kasih. Tambahan dari saya yang ini penjelasan penggunaan saya persana yang kurang memadai dan juga kurang dimanfaatkan oleh sekolah, sehingga alat olahraga banyak yang rusak karena mungkin tidak digunakan atau terlalu lama tinggal di gudang. Karena adanya berbagai pihak yang saling melempar tanggung jawab sehingga masalah tersebut muncul akibat terpecah belahnya atau proses pembelajaran tidak berjalan baik kepada peserta didik.
Kemudian yang jawaban ketiga, strategi apa saja yang dapat dikembangkan? Setelah diskusi dengan teman-teman dari kelompok 2, kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, menjalin komunikasi dengan pihak terkait antar warga sekolah dan orang tua siswa. Kemudian yang kedua, membuat komitmen atau solusi yang disepakati bersama, dan ketiga, mengevaluasi kebijakan atasan. Sehingga harapan kami dari diskusi ini, alat-alat yang sudah dinaturkan oleh warga orang tua siswa dapat terpakai oleh peserta didik yang membutuhkannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak. Wah, keren kelompok 2. Cukup Kak ya? Iya. Mungkin kakak kelompok lain ada yang mau menanggapi. Ini ceritanya ini di sekolah ini sarana prasarananya sangat memadai. Pendanaannya juga luar biasa, banyak donatur. Tapi alat-alat justru yang ada itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Di situ ininya. Kemudian kepala sekolah menyampaikan ke guru PJOK apa sebenarnya yang menjadi hambatan sehingga tidak dimanfaatkan. Ya, jadi ada ternyata wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci ketika dibutuhkan, sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab. Itu ya Kak. Sangat jelas tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 bahwa iya ini lebih ke pendekatan defisit based thinking. Karena dilihat dari ini fokus diskusinya menekankan pada masalah atau kekurangan dalam pemanfaatan alat olahraga. Jadi di situ. Kalau ya fokus utamanya itu mengidentifikasi masalah hambatan. Jadi dia defisit based thinking. Modal manusianya jelas dari guru PJOK tadi, wakil kurikulum, wakil sapras. Bisa juga komunitas sekolah, mungkin dari disinggung oleh Kak Bustam dan Kak Fitra, Kak Ari. Kemudian modal fisiknya ada di situ tadi, alat olahraganya sangat memadai meskipun ada beberapa yang rusak karena tidak dimanfaatkan. Modal finansial sudah jelas, ada donasi dari orang tua dan donatur sebagai sumber daya finansial untuk kegiatan sekolah. Untuk strateginya tadi sangat jelas dijabarkan bahwa harus ada kolaborasi antara semua pihak dalam penggunaan alat-alat olahraga. Juga ada kebijakan dari atasan, termasuk mungkin transparansi dalam penggunaan dana dana sumbangan supaya tidak ada komplain lagi. Itu sedikit saya menambahkan menyimpulkan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok terakhir. Ada Kak Fitra dengan Kak Irma. Silakan Kak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Studi kasus 5. Apa pertanyaannya tadi? Dalam diskusi atau pernyataan dari studi kasus 5 ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Jadi menurut kami pendekatan berbasis aset ya, apa tadi? Karena beberapa guru PJOK saling memberikan pendapat tentang cara mengajar yang disampaikan oleh Ibu Hayati yang menekankan bahwa gaya komando dalam mengajar dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam mengajar. Sedangkan Pak Bugar mengatakan prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK sebagai bukti pencapaian prestasi peserta didik. Dan untuk yang kedua,
Identifikasi dan jelaskan aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Aset sosial, karena mereka berkolaborasi melalui kegiatan MGMP yang dihadiri guru-guru PJOK dari sekolah lain. Yang ketiga yaitu jelaskan strategi apa saja yang Anda kembangkan dalam memanfaatkan aset dalam situasi tersebut. Nah, itu membangun jaringan dengan guru PJOK lainnya, serta bergabung dalam komunitas berbagi materi atau strategi dalam komunitas belajar. Komunitas belajar biasanya kalau sekarang itu sudah ada mungkin yang namanya kombel atau komunitas belajar sekolah. Berdiskusi melalui PMM atau MGMP dan atau aksi nyata dan lain-lain. Ya, itu saja dari kami kelompok 3. Terima kasih Kak Fitra dan Kak Irman dari kelompok 3. Sangat luar biasa pemaparannya. Ya, mungkin ada dari kakak-kakak yang ingin menanggapi. Jadi ini ceritanya Bu Hayati kan, Bu Hayati habis pelatihan PJOK, terus dia melakukan diseminasi ke rekan-rekan guru PJOK begitu Kak ya. Iya. Salah satunya itu ada Pak Bugar. Ada diskusi di sana yang terjadi di akhir penyampaian tidak sempat karena terbatas waktu. Jadi diupayakan untuk melalui PMM supaya ada kegiatan online seperti itu. Sudah sangat jelas Kak Fitra, terima kasih. Iya. Iya, menyimpulkan saja, saya sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan Fitra bahwa sangat jelas semuanya setuju dengan pendekatan yang digunakan adalah aset. Aset dalam hal ini adalah Ibu Hayati itu sendiri dari pengetahuan yang dia miliki. Dia menyalurkan apa yang dia dapatkan dari pelatihan yang dilakukan sebelumnya. Strateginya sepakat dengan kolaborasi dalam webinar atau pemanfaatan dalam PMM dan komunitas belajar. Baik, demikian kakak-kakak untuk diskusi. Kita masih ada agenda. Kita telah tadi mungkin sekitar 10 menit lagi kita akhiri kegiatan. Masih ada beberapa yang kita bahas. Terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan kelompok. Masih semangat kakak-kakak? Semangat ya? Masih. Siap. Kita cek dulu semangatnya malam-malam. PJOK. Jaya. Oke, terima kasih kakak. Tangan untuk kita semua. Baik, kita lanjut untuk kita ditanya di mana, refleksi lagi. Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan? Mungkin ada yang ingin berpendapat, 1 atau 2 orang Kak. Di mana posisi kita selama ini? Apakah sudah memanfaatkan, mengidentifikasi atau memanfaatkan aset yang ada di sekolah dengan maksimal atau seperti apa? Ya, sudah. Sebenarnya belum maksimal, tapi sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Apa itu di mana? Baik. Memanfaatkan alat atau apa saja yang ada di sekolah tanpa kayak pemanfaatan kardus. Sebetulnya ada ring, tapi kebetulan sekolah lagi dikerja, jadi saya memanfaatkan kardus bekas untuk menjadikan ring basket begitu. Wah, pemanfaatan ini ya, aset yang ada di sekolah. Iya, aset itu yang kan ada kantin. Nah, itu kantin banyak dosnya saya lihat, jadi saya pakai ini. Luar biasa, kreatif. Mungkin ada yang lain berbagi pengalaman? Iya. Saya mungkin bisa. Iya, silakan Kak. Terima kasih. Di sekolah ini SMP Negeri Wolo ini sebelum saya datang
ada sih juga saya di pendatang dari Bombana, saya ini orang Bombana yang terangkat di SMP 2 Wolo di CPNS terakhir 2020. Iya. Ya, alhamdulillah di SMP Negeri 2 Wolo ini pertama masuk warganya alhamdulillah bagus-bagus, ramah-ramah, dan terutama di alat-alat olahraga itu sangat luar biasa karena dapat kata bantuan dari dinas, ya bantuan. Dan setelah di situ kemarin ada beberapa ring dengan alat olahraga yang belum terpasang. Saya koneksikan sama kepala sekolah nanti terkait untuk memasang semua alat-alat yang ada di sekolah, terutama dalam lapangan pengecatannya. Dan alhamdulillah kepala sekolah dengan teman-teman di sini memberikan respon yang baik sehingga bisa mendapatkan semua alat olahraga yang ada di sini. Terima kasih. Walaupun di sini hampir asli semua, tetap juga saya menggunakan alat-alat modifikasi seperti tulak peluru itu. Kalau asli kan borat, jadi tetap menggunakan alat modifikasi yang tetap pada kelas 7. Begitu dengan alat-alat olahraga yang lainnya. Terima kasih. Iya, luar biasa Kak Hari, sangat menginspirasi. Walaupun mendatang tapi adaptasinya cepat ya Kak. 2020 berarti sudah 4 tahun sekarang. Pak dapat jodoh di sana juga atau bagaimana Kak? Sudah bawa Atau sudah bawa jodoh di sana. Oh, sudah bawa jodoh. Iya. Kak Muli mungkin ada Ya, yang mau ditambahkan? baik. Terima kasih. Saya juga mengajar di sini baru berjalan 3 tahun di sekolah ini. Kemudian di SD itu memang sangat seperti tidak, ya bagaimana ya, alat olahraganya kurang. Kemudian kalau ada juga saya lihat terbengkalai. Setelah saya hadir di situ di sekolah itu apa saja yang bisa saya gunakan untuk memodifikasi permainan olahraga untuk anak SD itu seperti lari estafet. Ya saya gunakan botol bekas juga yang kan agak ringan. Lari bolak-balik estafet itu kan. Jadi saya kumpul botol. Kalau ada botol saya simpan. Sama suruh jalan-jalan di Anukin deh. Di TikTok. Kemudian bola juga tidak. Jadi saya jalan-jalan di TikTok. Kebetulan di sini ada Kayak banyak nih. Kayak pembina bola futsal begitu. Saya ya kayak mengemis, minta bolanya meminta bolanya untuk sekolah itu. Jadi dikasih bola kaki. Untuk sementara itu saya pakai. Kemudian kalau bola yang lain, alat lain itu baru lengkap basket sama baru ada 2 bulan. Basket sama voli baru ada. Ya, jadi memang kami terbatas dengan alat. Tapi saya tidak walaupun dengan alat itu keterbatasan dengan alat peraga itu, tapi saya tetap memberi anak motivasi, semangatnya ada, bagus semangat anak-anak untuk olahraga. Kalau di sekolah saya, ya alhamdulillah sudah bertambah alat olahraganya, berproses ya, karena mungkin gurunya di situ waktu itu tidak mau perhatikan yang seperti itu, alat olahraganya itu. Ada sih tapi rusak saya lihat, seperti alat untuk atletik itu senam lantai 2 lagi Mbak, tapi saya lihat rusak, tidak terawat. Jadi setelah saya benahi sedikit demi sedikit ya. Begitu saja Kak. Iya, terima kasih Kak. Iya, luar biasa ceritanya kakak-kakak kalian. Mungkin sudah cukup mewakili teman-teman yang lain bahwa memang kita sudah memanfaatkan sebenarnya apa yang dinamakan asset based thinking. Mungkin ada beberapa hal yang sama-sama kita perlu maksimalkan, terutama dalam seperti sosial dan ini ya yang komunitas atau lingkungan belajar itu yang mungkin yang belum terlalu kita maksimalkan. Baik kakak, kita lanjut. Terima kasih atas refleksinya. Ya, kita lakukan. Ini berkaitan dengan tugas. Kalau saya lihat di LMS, Kak Muli sudah kirim. Ini tugas lakukan yang batasnya itu besok. Ini
Apa ini? Nanti kita, nah ini dia. Ada Oh, rubriknya di LMS yang ini. Kita melakukan pemetaan aset yang ada di sekolah masing-masing. Jadi yang termasuk dalam aset manusianya apa, kemudian aspek sosialnya apa, sesuai dengan lingkungan sekolahnya masing-masing. Saya coba share ini ya, contohnya biar lebih. iya. Maksudnya masuk aset di manusia kah, aset sosial kah? Mungkin begitu, Dika? Ini sesuai dengan keadaan sekolah atau bagaimana? Ya, sekolah masing-masing. Oh Coba iya. saya sharekan dulu ini. Masih mau lah kita ini. Nah, ini contoh. Kita bisa jabarkan di situ, kelihatan Kak? Kalau kurang besar. Oh, Iya. Iya, baik. Bagus. Ya. nih. Tadi kecil, nggak kelihatan. kecil. Lagi 100. Kita suka yang kecil. 100. Lagi. Saya suka yang kecil. Kecil-kecil. Aduh, Masih kecil ke malam-malam. saya kasihan. Jami bahas begini. Saya tidak bisa baca kalau kecil begitu. Terkontaminasi Wow, telinganya, jangan. Minta mau, Ini tidak ya, bisa besar baca kalau kecil. Itu maksud Kecil. saya. Nah, Tadi bagus, Kak. Besar tadi. ini kurang besar. Iya, lagi Lagi, Kak. Kak. Ya, Ya, oke. Oke, nanti ini saya bagikan juga di grup biar enak. Misalkan ini apa? Ini di sekolah saya di SMP Satap 2 Watu Bangga. Kita analisis dulu asetnya apa. Iya. Modal asetnya manusia dulu. difokus di modal. Misalkan ada guru PJOK, pemanfaatannya seperti apa guru PJOK itu? Pengembangan kurikulum dan sebagainya. Kemudian peserta didik, kemudian orang tua juga termasuk. Nanti kalau ada yang kurang di sini bisa ditambahkan kakak-kakak. Untuk di keterangannya kita tulis ini modal manusia begitu. Kemudian yang kedua sosial. Misalkan Karang Taruna, kemudian ada komunitas karate di lingkungan sekolah itu ada di saya di sana. Kita masukkan. Kita jabarkan juga pemanfaatannya seperti apa. Misalkan Karang Taruna mengorganisir kegiatan olahraga bersama, menyelenggarakan workshop atau pelatihan dengan melibatkan peserta didik, dan seterusnya. Kemudian di keterangannya kita tulis modal sosial. Kemudian yang ketiga, ada modal politik. Kebijakan kepala sekolah, kebijakan guru PJOK, nanti pemanfaatannya kakak-kakak sesuaikan dengan apa yang ada di sekolah. Kemudian keterangannya modal politik. Ini seterusnya sampai 7 aset. Nah, ini tadi saya sempat bahas untuk di modal budayanya ada kesenian kuda lumping. Bisa di situ. Pemanfaatannya seperti apa? Kalau Kak Bustam tadi ada apa yang enggrang itu bisa dituliskan di sini. Kemudian yang kelima, modal fisik dijelaskan apa yang ada di sekolah kakak-kakak. Bola volinya, bola basketnya. Kemudian pemanfaatannya seperti apa. Kemudian modal lingkungan alam. Ini ada daerah dekat pegunungan, tadi sempat saya bahas juga. Pemanfaatan, kenapa pantai di sini? Pemanfaatannya. Daerah dekat laut. Iya, kalau Kak ini Pantai Kalomang boleh itu aset itu. Iya, bisa berenang. Iya. Ada gigi taring di situ, bahaya. Bawa Nah, ini dengan Peri Duyung. Dekat pegunungan di sini tadi. Untuk pengunggahan dokumennya saya lihat bukan sampai 5 Oktober. Apa kayak ini? Atau saya salah? Batasnya kalau di situ saya lihat tanggal 14, Kak. Cuma nanti akan digunakan lagi di modul itu. Modul berapa? Akan digunakan lagi ini. Pada saat luring, pada saat tatap muka. Nanti kakak-kakak jabarkan seperti ini saja, sesuai dengan lingkungan sekolah masing-masing. Untuk terakhir, modal finansial di sekolah saya itu hanya ada bantuan operasional
sekolah. Jadi ini pemanfaatannya peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pengembangan kompetensi guru seperti kayak ada workshop gitu, dan penyediaan bahan ajar dan media pembelajaran PJOK. Demikian Kak untuk ininya ya, tugasnya tidak terlalu ini, disesuaikan dengan apa yang ada di sekolah kakak-kakak. Tugas sampai tanggal berapa ini Kak? Coba kembali ke LMS Kak, kita mau lihat dulu. Coba masuknya tadi itu di mana? Di bagian lakukan pembelajaran pemanfaatan sumber daya. Ada setelah ini, setelah kuatkan pemahaman, terus di selanjutnya, nah ini tempatnya dia, lakukan. Mana? Aduh, kenapa tidak tampil? Bisa ditampilkan? Iya, bisa ditampilkan Kak. Coba ya. Bagaimana? Iya. Tapi ini tampilan sektor. Coba saya buat. Mudah-mudahan bisa. Yang ini lakukan pembelajaran pemanfaatan. Jadi, Nggak bisa ditampilkan ini LMS-nya. Nah, seperti kemarin saja nanti kita videokan tuh di Burkina dua Iya. di Kak Muli itu sudah ada saya lihat masuk tugas yang ini. Dengan refleksinya bahkan sudah juga refleksi modul 1.2. kayaknya kalau untuk modul 1.2 Tadi saya kerjain tadi. Iya. Pulang sekolah. Pokoknya kalau ada sempat kita langsungin. Karena biasa langsung banyak menumpuk tugas nanti bingung kalau. Tapi belum. Yang tugas yang dia kerja Ibu kakak siapa Ibu Mulyati. Iya, Kak Muli yang 1.2B elaborasi. Iya, masuk di situ, Kak. Oh iya, kebetulan saya sudah kerja juga tadi ini. Oh iya, pokoknya nanti saya cek nanti Kak. Untuk ini Iya. Kak. Iya. Jangan sampai ada yang ketinggalan tuh. Iya, siap. Yang harus dilakukan, maksudnya yang tidak boleh dilupa itu yang ini. Maksudnya tugas refleksi itu setiap modul itu harus dituntaskan. Yang ini. Sama yang Zoom juga ini karena langsung terbaca sistem. Kalau yang lain-lain mungkin bisa kita sesuaikan. Untuk contohnya nanti saya kirim Kak. Iya. Dengan aninya. Sampai tanggal berapa Kak ini Kak? Besok. Sekarang tanggal 13. 14, besok 15 itu besok. Tugas. Kayaknya besok ini terakhir yang ini, tugas yang ini. Oh. Ya. Terus apa ya? Refleksi, tugas refleksi kayaknya tanggal 17 dia. Refleksi modul 1.2. Nanti di situ ada pilihannya pakai apa yang ada di situ pilihannya 2 jenis refleksi yang bisa digunakan. Termasuk yang topi-topi itu tadi. Kalau kamu yang satunya dia kirim saya lihat. Untuk selanjutnya kita tatap muka nanti di hari Kamis. Tatap maya lagi. Tanggal berapa? Kamis ini. Ya Kak Supriyadi, kenapa Kak? Refleksinya sampai tanggal berapa Kak? Ada keterangannya di situ Kak. Kayaknya tanggal 17 sepertinya kalau tidak salah. September ya. Iya. Tapi nanti terbuka pada saat selesai tatap maya ini. Karena di sini belum bisa terbuka. Yang apa Kak? Yang refleksi 1.2. Oh iya, setelah ini mungkin. Iya. Kalau ada tulisnya survei tanggal berapa itu Kak? Survei apa Kak? Survei. Sulingjar. Sulingjar bukan. Aduh. Sulingjar OTW. Survei 1.2. Biasanya ada keterangannya situ. 1.2B. Biasanya ada keterangannya di situ. Yang due date-nya, due date itu ya. Itu berarti terakhir itu kumpul.
setelah dimulai tanggal 13 September. Nggak ada nunnya nih. Survei 13 belum. September. OTW mi Belum. survei. Belum itu kalau yang 30-an belum bisa dibuka. 13 September. Oh, 13 lewat nih kemarin. Ini Hari hari. ini. Setelah dimulai Ini hari. tidak ada anunya, tidak ada batas waktu selain. Batas waktunya enggak Oh, ada. baru Ya. mulai. Oh, baru dibuka Setelah hari dimulai. ini mungkin. Nah. Iya. Iya. Kalau yang petugas tadi di mana dilihat itu? Belum dapat. Kalau yang ini nanti dilakukan. 1, Lakukan 2, modul. titik E. Iya. Saya mau sharing di sini tidak bisa ternyata. Iya. Oke, Kak, sudah. Oh ya, bisa saya tutup dulu. Kita tutup dulu ini. Tadi kita lupa berdoa di awal. Lambat masuk Pak Ari. Kak Ari. Iya, lupa berdoa. Dari belanja juga tadi. Baik kakak-kakak, ya kita tutup dulu. Demo ini saya LMS ini saya bingung-bingung biasa dengan apa-apa saya mau tekan di situ. Sama Karena saya bingung juga. Pokoknya dia ini apa selanjutnya. Nah, bingung kita mencari nah, Yes. Selanjutnya kalau ada tugasnya gitu ya. Kalau saya lihat di tugas di kerja saja. Karena lewat waktunya. Apa-apapun itu ya. Makanya sudah selesai semua, waktunya belum pada. Ini yang checklist Nanti- berarti sudah selesai. Kalau checklist, iya checklist. Pokoknya yang refleksi itu harus dikerjakan, dia refleksi. Kemudian yang seperti ini lakukan, itu harus dikerjakan. Oh. Iya, Iya. pokoknya lakukan. Baik kakak-kakak, kita tutup dulu ya sebelum kita ini. Iya. Alhamdulillah, terima kasih kakak-kakak untuk yang hadir pada malam hari ini. Semoga tetap semangat sampai kegiatan kita ini berakhir dalam kurang lebih 3 bulan. Sebelum itu, mohon maaf atas segala kekurangan atau kehilafan yang saya lakukan selama kita diskusi malam ini. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ini dokumentasinya. Mungkin bisa open kamera semua. Sudah Kak Supriyadi, Kak Irma mungkin bisa open cam. Kak Bustam. Iya, biar ramai. Lama misalnya enggak ketemu Kak Bustam ini. Anda lihat-lihat. Melebih. Enggak kelihatan Pak Busta, melebih. Oke, gimana nih? Supriyadi mana? Oh, ada. Gayanya. Yang beda lagi gimana gayanya? Kehabisan gaya mungkin. Begini lagi aja. 1, 2, 3. Apa ini? Biasa pesilat. Satu lagi. Yang Satu lagi bagaimana? gaya. Kopena. Jempol. 1, 2, 3. Oke. Siap. Nanti saya hentikan rekamannya dulu, Kak. Ini bisa mas.